Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Al-Alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini yang sekarang halaman 66 atau halaman pertama untuk fotokopian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasul ilmi, pembahasan tentang ilmu. Jadi hari ini pembahasan tentang ilmu. Al-ilmul wajibu, ilmu yang wajib. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Lalu ilmu-ilmu apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa semua ilmu itu diwajibkan? Apa ada yang wajib, apa yang ada yang tidak wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwani, wahai sekalian saudara-saudaraku, manallahu alaina wa alaikum, semoga Allah menganugerahkan kita semua dan kalian semua bil afiyati, kesehatan lahir batin, wal yaqini, dan keyakinan kepada Allah. Jadi sebelum pembahasan, Al-Habib menjelaskan, mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan lahir dan batin. Al-afiyah artinya kesehatan lahir batin. Kalau sihah itu kesehatan berbentuk fisik, tapi kalau al-afiyah sudah dua-duanya, jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat, itu namanya al-afiyah. Kita sering menyebutkan sehat wal afiat. Nah, afiah itu kesehatan lahir batin. Wal yakini, dan keyakinan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalaka bina wa bikum. Mudah-mudahan Allah menjalankan kita semua dan kalian semua masalikal muttaqin, jalannya orang-orang yang takwa. Jadi jalannya orang-orang yang takwa, di samping kita berusaha, kita juga minta kepada Allah, minta dijadikan orang yang berjalan di jalannya orang yang takwa. Jalannya orang yang takwa itu yang taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian yang Allah larang dijauhi. Itulah jalannya orang-orang yang takwa. Di samping kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kita juga minta kepada Allah agar dimudahkan itu semua, agar dimudahkan bisa tekun sholat, bisa tekun mengaji, bisa tekun menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Wa'lamu, ketahuilah, annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan min ma'rifatil ilmi, mengetahui ilmu. Jadi berilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Berarti kita semua yang mengaku orang Islam, yang mengaku muslim, berarti wajib kita menuntut ilmu, hadirin sekalian. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina, dan tidak ada keringanan bagi seorang pun dari golongan kaum muslimin fi tarkihi, meninggalkan menuntut ilmu, abadan, selama-lamanya. Jadi tidak ada keringanan kita untuk meninggalkan menuntut ilmu. Jadi kita ini sebagai orang Islam wajib menuntut ilmu selama-lamanya. Maksudnya
sepanjang hidup kita hadirin sekalian. Sudah nikah masih wajib, sudah punya anak masih wajib, apalagi yang bujangan. Sudah tua masih wajib, sudah beruban masih wajib. Karena menuntut ilmu itu batasan selesai wajibnya dijelaskan dalam hadis minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi selama kita belum ke liang kubur, dalam arti meninggal dunia, kita masih wajib terus menuntut ilmu hadirin sekalian. Yang saya maksudkan dengan ilmu adalah al-ilmu allazi la yasihul imanu wal islamu biduni ma'rifatihi. Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang iman dan Islam tidak sah kecuali dengan mengetahui ilmu tersebut. Jadi ilmu yang kalau kita nggak tahu, iman kita tidak sah, Islam kita tidak sah, maka ilmu itulah ilmu yang wajib kita pelajari dan tidak boleh tidak. Setiap orang harus menuntut ilmu tersebut. Nanti uraiannya ada di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya hadirin sekalian. Sebagai contoh adalah kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat hadirin sekalian. Kita diwajibkan untuk sholat. Wajibnya sholat harus tahu. Kalau nggak tahu, tidak ada alasan di akhirat nanti. Kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak tahu sholat itu wajib. Tidak ada alasan hadirin sekalian. Kemudian karena sholat itu wajib, maka hal-hal yang berkaitan dengan sahnya sholat juga wajib dipelajari hadirin sekalian. Hal-hal yang diwajibkan di dalam sahnya sholat diantaranya adalah toharoh. Toharoh itu bersuci. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin mempelajari hal yang berkaitan dengan bersuci hadirin sekalian. Kalau wudhunya salah, sholatnya ikut tidak sah. Sholatnya ikut tidak sah, dianggap tidak sholat oleh Allah. Berarti wajib mempelajari tentang toharoh hadirin sekalian. Juga wajib berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Rukun sholat mana saja, syarat-syarat mana saja, itu harus kita ketahui hadirin sekalian, sehingga kita tahu, oh ini yang sunnah di dalam sholat, oh ini yang wajib di dalam sholat, itu kita tahu hadirin sekalian. Di mana kita mempelajarinya hadirin sekalian? Boleh pakai hadis, boleh pakai fikih. Saran saya pakai fikih hadirin sekalian. Kalau pakai hadis hadirin sekalian, lama, bertahun-tahun belum mencocokkan antara hadis satu dengan hadis lain hadirin sekalian. Dan kapan kita sholatnya hadirin sekalian? Ada seorang ustadz itu kondang dan populer di Indonesia hadirin sekalian. Dia sudah baca 1000 lebih kitab hadis. Bukan 1000 hadis, 1000 kitab hadis. Berarti yang dibaca itu hadisnya sangat banyak hadirin sekalian. Ternyata dia tidak menemukan doa iftitah yang redaksinya pakai inni wajjahtu. Dia taunya mulainya dari wajjahtu wajhiya lilladzi. Padahal yang pakai ini itu ada di kitab hadis hadirin sekalian. Bayangkan, sudah membaca 1000 lebih kitab hadis, belum menemukan redaksi doa iftitah yang depannya inni wajjahtu. Nah itu kalau kita belajar, kita ingin mengamalkan ajaran-ajaran agama yang penting, yang wajib pakai hadis. Lama hadirin sekalian. Bayangkan 1000 lebih kitab hadis, redaksi inni wajjahtu saja baru diketahui oleh ustadz tersebut. Karena ustadz tersebut bilangnya begini, tidak ada redaksi doa iftitah yang menggunakan inni wajjahtu.
Jadi boleh Allahumma ba'id baini, boleh wajahku tanpa ini. Di kitab hadis palsu pun gak ada sampai gitu hadirin sekalian. Akhirnya banyak yang memberitahu hadirin sekalian. Nah, itu sekedar gambaran. Jadi kalau kita pakai fikih hadirin sekalian, fikih itu ulama sudah mengkaji Al-Quran secara lengkap. Ulama sudah mengkaji hadis-hadis secara lengkap. Lalu kita tinggal ngamalin aja. Inilah rukun-rukun sholat. Inilah yang membatalkan sholat. Dalilnya mana? Ada di kitabnya. Kita nggak sempat baca hadirin sekalian. Ya kita jangankan baca hadirin sekalian, mikir diri sendiri saja, mikir keluarga saja sudah pusing hadirin sekalian. Belum ditambah dengan membaca kitab-kitab yang sangat banyak. Misalkan kitab Ghoyatul Takrib, itu kitab fikih yang tipis. Itu ada syarahnya. Namanya Fathul Qorib, di antaranya banyak syarah-syarah yang lain. Nah, syarah Fathul Qorib itu disyarahkan lagi oleh ulama. Nama kitabnya Bajuri. Kita tahu Bajuri, Bajai Bajuri hadirin sekalian. Tapi itu adalah syarah daripada kitab Fathul Qorib hadirin sekalian. Jadi syarah disyarahkan lagi itu sangat banyak sehingga kitab itu tebal. Jadi kalau kita melihat kitab yang tebal itu adalah kitab syarah. Syarah namanya hasyiah hadirin sekalian. Syarah itu penjelasan. Penjelasan kitab tipis namanya syarah. Penjelasan dari syarah namanya hasyiah hadirin sekalian. Nah, di situ pasti ditemukan hadirin sekalian. Tapi kan boro-boro kita sempat hadirin sekalian. Maka kita husnuzon kepada ulama yang mengarang kitab ini bahwa ini insya Allah ada hadisnya, cuman nggak sempat kita cari, nggak sempat kita baca, maka itu lebih selamat hadirin sekalian. Jadi kita lebih selamat kalau kita ikut ulama yang sudah mengkaji daripada kita mengkaji sendiri hadirin sekalian. Mengkaji sendiri itu butuh keilmuan yang banyak hadirin sekalian. Butuh ilmu nahwu, butuh ilmu sorof, butuh ilmu balaghah, butuh ilmu mantik dan lain sebagainya hadirin sekalian yang harus dipenuhi untuk syarat boleh mengkaji sendiri hadirin sekalian. Jadi saran saya, pelajari fikih lalu kita amalkan. Syarat sholat tahu, rukun sholat tahu, yang membatalkan sholat tahu, kemudian berwudunya kita benar, mandinya kita benar, insya Allah selamat hadirin sekalian. Jadi ulama yang sudah mengkaji, kita tinggal mengamalkan saja hadirin sekalian. Nah, kita tahu, lalu ada orang Wahabi yang bilang mana dalilnya, mana dasarnya, udah abaikan saja hadirin sekalian. Bukan kapasitas kita menjawab, itu kapasitas ustadz kita yang menjawab hadirin sekalian. Nah, itu lebih tenang hadirin sekalian. Dalilnya ada, cuman saya nggak tahu, ustadz saya insya Allah tahu. Nah, begitu aja jawabannya hadirin sekalian. Nah, karena kalau di internet itu gencar sekali mana dalilnya, mana dasarnya dan lain sebagainya hadirin sekalian, sehingga kita bimbang, sehingga kita ragu hadirin sekalian. Jadi kita yakin amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dasar, memiliki dalil, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah kita akan selamat hadirin sekalian. Jadi kita menuntut ilmu yang wajib kita ketahui, kita tahu ilmunya, bagaimana cara melakukannya agar tidak salah hadirin sekalian. Alinea berikutnya, wa jumlatuhu secara garis besar, al ilmu billahi, ilmu yang wajib diketahui adalah ilmu tentang Allah. Jadi ilmu tentang Allah dibahasnya di dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid harus kita pelajari hadirin sekalian. Sifat-sifat Allah kita harus tahu. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz harus tahu. Yang berkaitan dengan Allah kita harus tahu hadirin sekalian. Ya, jangan sampai kita
percaya aja ada ungkapan, tidak ada dalil sifat wujudnya Allah di dalam Al-Quran. Nah, jangan sampai kita percaya itu, hadirin sekalian. Di Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber segala hukum, ya pasti ada dalil sifat wujudnya di dalam Al-Quran, hadirin sekalian. Gak mungkin gak ada. Nah, itu kan perlu pendalaman tersendiri, bukan orang awam yang menjawabnya, hadirin sekalian. Jadi sifat wujudnya Allah ada, ya ada di dalam Al-Quran, hadirin sekalian. Nah, jadi kita jangan terombang-ambing oleh seperti ini. Jadi kita amalkan saja, itu insya Allah jauh lebih selamat daripada memperdebatkan hal ini. Saya ambil contoh, hadirin sekalian, bahwa di Quran itu sifat wujudnya ada, yaitu redaksi lafaz Allah di Al-Quran sangat banyak. Nah, itu sudah wujudnya Allah, dalil wujudnya Allah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada lagi penekanan terhadap lafaz Allah, yaitu menggunakan kana. Kanallahu ghafurur rahima. Allah adalah ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, lafaz kana itu bahasa Indonesianya ada. Jadi kana bahasa Indonesianya ada, hadirin sekalian. Allah itu ada. Ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Redaksi lafaz Allah yang didahului dengan kana sudah otomatis itulah dalil wujudnya Allah ada di dalam Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi lafaz Allah sebelumnya ada kata kana itu artinya ada, hadirin sekalian. Nah, itu sekedar gambaran. Nah, kita sebagai orang awam, urusan begini gak usah diperdalam, hadirin sekalian. Yang penting kita ngamalin agamanya benar, udah selamat, hadirin sekalian. Daripada kita ikut berdebat yang kita tidak tahu akar permasalahannya, hadirin sekalian. Jadi ilmu yang wajib diketahui, pertama ilmu tentang Allah, kita harus tahu. Wa rasulihi, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang Rasul Allah kita juga harus tahu, hadirin sekalian. Wal yaumil akhir, ilmu tentang hari akhir, hari kiamat, hari yang umat Islam wajib meyakininya, hadirin sekalian. Ilmu tentang hari kiamat juga berkaitan dengan pembalasan setelah hari kiamat. Kita yakin akan adanya balasan surga bagi orang yang baik, dan kita juga yakin balasan neraka bagi orang-orang yang buruk, hadirin sekalian. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraidi. Ilmu tentang kefarduan yang Allah wajibkan melaksanakannya. Jadi ilmu tentang kefarduan yang Allah wajibkan melaksanakannya. Allah mewajibkan kita sholat, ilmu tentang sholat kita bisa. Allah mewajibkan kita berzakat, hitungan-hitungan zakat kita ngerti, hadirin sekalian. Allah mewajibkan kita puasa, ilmu tentang puasa kita mengerti, hadirin sekalian. Tujuannya adalah agar kita tidak salah di dalam beribadah. Karena kalau salah di dalam beribadah, maka amalnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, diwajibkan oleh Allah, kewajibannya kita tahu, kemudian prakteknya kita tahu, hadirin sekalian. Wa bima aujaba tarkahu minal maharimi, dan ilmu tentang keharaman-keharaman yang Allah wajibkan untuk meninggalkannya. Allah melarang kita berjudi, larangan judi kita tahu bahwa judi itu haram. Allah melarang kita berzina, kita tahu bahwa berzina itu haram. Allah melarang kita mencuri, merampas hak orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Kita tahu hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita berkata di akhirat, ya Allah saya tidak tahu bahwa berzina itu haram, maka Allah tidak menerima alasan kita, hadirin sekalian. Itu sama seperti orang yang misalkan orang yang naik sepeda motor, lalu lampu merah dia nerobos, lalu dia berkata, di stop sama polisi, lalu dia berkata kepada polisi, wahai polisi, saya nggak tahu kalau lampu merah itu harus berhenti. Kira-kira ditilang nggak Pak? Ditilang, hadirin sekalian. Jadi alasan ketidaktahuannya tidak diterima oleh Pak Polisi, hadirin sekalian. Di akhirat juga seperti itu, hadirin sekalian. Jadi kita mengatakan saya tidak tahu ada larangan ini, saya tidak tahu ada perintah ini. Ketidaktahuannya tidak diterima oleh Allah karena kita diwajibkan menuntut ilmu, hadirin sekalian. Jadi ketidaktahuan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap diberi hukuman sesuai dengan ketentuan, hadirin sekalian. Karena kita di dunia diwajibkan menuntut ilmu. Kamu ngapain aja selama di dunia sampai ada perintah ini nggak tahu, sampai ada larangan ini nggak tahu, maka alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, dan Nabi alaihi salam bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, hadirin sekalian. Jadi walaupun jauh sampai ke negeri Cina, kalau itu wajib, tetap harus wajib kita jalankan, hadirin sekalian. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.